bingung iki jasa. Perkenalkan, nama saya Minarti. Saya berasal dari Dusun Brandon, Desa Ngeblok, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, untuk provinsinya Jawa Tengah. Umur saya 39 tahun dan di sini saya sebagai pelaku UMKM yang di bidang kerajinan, yaitu tempat sepatu, tempat tas. Selamat siang Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Angelia Haryani, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Ya. Saya di sini lagi KKN di Desa Geblok. Ya. Maksud saya untuk datang ke sini untuk sedikit menggali informasi terkait dengan UMKM yang Ibu sudah kembangkan ya Bu. Ya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan ini Bu, kenapa Ibu memilih rak sepatu ini menjadi usaha Ibu? Kan banyak usaha-usaha yang lain ya Bu, seperti ada meja, kursi, atau makanan. Kenapa Ibu memilih rak sepatu ini? Ya, tadinya kita nggak nyangka ya Mbak. Dulu kan saya pernah kerja di salah satu pengrajin ya di desa sebelah, dan mereka pakai offline. Nah, keadaan sekarang ini kan kalau offline itu susah Mbak. Jadi kita cari cara bagaimana supaya penjualan itu bisa laku. Kalau misalnya kita pakai offline ya, saya harus keliling kemana-mana, terus menjajakan satu persatu, belum tentu kan satu hari saja dapat 10 ya. Sedangkan kita sekarang ada di era digital ya Mbak ya. Jadi kita juga tadinya juga nggak nyangka kalau mau berkembang seperti ini ya. Tadinya kita satu hari bahkan satu minggu itu laku satu. Sudah bersyukur sekali. Ternyata sudah kita jalani 3 tahun ini. Dan untuk saya memilih rak sepatu ini, terus terang saja saya pernah kerja di ini tempat rak sepatu. Jadi kan saya bisa menguasai untuk pembuatannya, terus bahannya dari apa. Ini tadinya jualan offline ya, tapi offline sepi, akhirnya tutup. Saya mau tanya ya Bu, untuk kan di era digital ini udah banyak nih pengusaha yang menjajakan produknya itu dengan yang lebih menarik. Nah, Ibu punya nggak cara sendiri yang untuk rak sepatu ini tuh lebih lebih dikenal ke masyarakat tuh dengan cara yang lebih menarik dan efektif? Kalau kita salah satunya kita adakan live ya. Kita adakan live. Jadi sebagian masyarakat Indonesia itu punya aplikasi yang namanya TikTok atau Shopee. Nah, di situ pertama kali kita pakai Shopee. Terus anak saya pakai Shopee kan. Terus aku nyoba-nyoba. Aku punya TikTok, anakku belum. Terus aku coba-coba, aku belajar dari YouTube ya. Gimana ya caranya memasang etalase di toko TikTok itu seperti apa. Aku belajar sendiri Mbak. Terus aku ngomong sama anakku, aku jualan ini kok laku ya? Di apa? Karena ini disiniin ya, sama berarti caranya sama di Shopee gitu kan. Terus aku langsung anakku buat akun satu lagi. Terus oh iya laku, ternyata lah kita terusin seperti itu. Nah, cara salah satunya itu supaya menarik kita buat misalnya ya kan, padahal mbaknya kalau kesini cuma seperti itu gitu ya, tapi kalau di kamera kelihatan lebih menarik gitu. Nah, untuk gambar-gambarnya sendiri kita juga harus pakai gambar yang menarik Mbak. Jadi gimana caranya supaya gambar itu kelihatan menarik sehingga banyak peminat yang itu ya melihat terus aku mau beli gitu. Jadi caranya dengan live, karena mungkin masyarakat sekarang banyak yang menggunakan TikTok dan Shopee ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya kan toko Ibu ini kan sudah sampai kemana-mana ya Bu. Nah, ada nggak suka duka Ibu, tantangan gitu? Banyak sekali Mbak. Apalagi kalau pas promo ya, ini 2 hari yang lalu kan promo 88 ya. Kita 2 hari itu 2000 lebih penjualannya ya. Padahal stok di sini itu sudah banyak ya, tapi ternyata di toko kita ya terima kasih banyak itu laku ya, laku keras. Jadi
kita itu 2 hari hampir 2.500-an Mbak barang itu keluar, sampai Mbak lihat sendiri ya, nggak ada stok barang. Ini mau kirim hari ini pun harus nunggu dari penjahit ya, penjahit datang bawa apa, penjahit datang bawa apa gitu. Padahal penjahit kita juga sudah lumayan sih, hampir 50-an kemarin sudah ya sudah apa nambah lagi. Tadinya aku jahit sendiri terus sama suami ya, terus adik saya, terus kakak saya. Ternyata kok lama-kelamaan itu nambah terus untuk orderannya, sampai saya itu rela loh 2 hari 2 malam nggak tidur karena itu ngejar barang kan. Nah suka duganya ya itu pas kita mengejar barang itu Mbak ya, jadinya kita harus ada stok. Nanti kalau stok nggak ada harus kejar-kejar itu, ini yang pakai warna ini siapa, pakai warna ini siapa, harus teleponin satu-satu. Kadang kan orang nggak mau sama HP ya, soalnya kalau dia sudah sibuk kerja, kalau nggak ditelepon nggak lihat kan. Nah seperti itu. Kalau di bahan oke, di triplex sudah tersedia di sini, pabriknya di sekitar kita ada ya. Kalau bahan kita ngambilnya di Jogja, kalau di daerah sini nggak ada, kita 2 hari sekali ke Jogjanya. Untuk ini kan Ibu perkenalannya karena online ya Bu. Apakah Ibu mau ada rencana untuk membuka offline-nya atau sementara baru mau online aja? Kayaknya enggak lah. Pernah kita kontrak ruko di Galwan ya. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadinya mending kita online ya. Online itu enggak kontrak toko loh Mbak. Ya, enggak kontrak toko, tapi kita lebih luas untuk menjual dagangan kita. Tapi kalau kita pakai live, misalnya kita live 1 jam ya, live itu kita ada yang mau iklan atau enggak. Kalau misalnya merasa seperti ini aku lagi libur live, jadinya barang kosong, jadi kita nggak berani live. Nanti kalau sudah tertata kembali untuk barangnya, kita berani live lagi. Nah 1 jam itu kita hampir bisa mendapatkan 50 piece loh Mbak. Iya, kita nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggak buang bensin kan. Kita sudah di rumah saja. Nah makanya kalau untuk hari ini orang-orang pada belum mencoba online itu sangat sayang sekali. Soalnya lebih luas untuk jangkauannya. Bayangin aja kita jualan di sini sudah sampai Papua, sudah sampai Kalimantan, bahkan kalau Shopee kita bisa nyampe ke Asia Tenggara. Jadi jangkauannya sudah luas. Iya, kalau Shopee bisa, tapi kalau TikTok cuma di Indonesia saja. Kalau Shopee itu sampai Asia Tenggara bisa. Berarti kan online itu efektif nih gitu kan? Efektif ya, soalnya sudah pernah offline juga hasilnya 0 ya. Ya. Untuk yang terakhir ya Bu, Iya. Ada nggak kesan Ibu untuk pelaku usaha UMKM yang belum menggunakan online gitu? Untuk semua pelaku UMKM, di mana kita hidup di era digital dan bagaimana caranya kita harus melakukan penjualan kita secara maksimal. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pakai untuk marketingnya, pakai marketing digital ya, dan bisa kita pelajari, yaitu misalnya dari Shopee, Tokopedia, TikTok sama yang lainnya ya, yang di marketing digital. Jadi Bapak Ibu harus bisa menguasai untuk cara marketingnya seperti apa. Tidak harus kita belajar tinggi ya, karena kita misalnya saya sendiri sudah berumur ya, dan kita wakil untuk anak-anak kita saja, supaya Bapak Ibu jangan sia-siakan pendidikan anak-anak kita, dan supaya anak-anak kita bisa mengikuti untuk era digital ini ya, untuk bagaimana cara kita menjual di pasar online. Dan kita juga bisa mempelajari asalkan Bapak Ibu itu minat dan tidak mudah menyerah ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menguasai untuk marketing digital supaya penjualan Bapak Ibu itu semakin luas.